Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu apa nih Kak? Q&A bersama Ima Pera. Nah, selamat teman-teman. Nah, hari ini pada puasa nggak nih? Puasa dong. Puasa enggak? Nah, kalau Kak Ayu puasa nggak nih Kak? Puasa dong. Masa enggak? Iya. Masa burung. Baiklah, pada 1 jam ke depan, saya Puja Fedriana dan rekan saya Ayu Fajrian akan menemani hari Minggu teman-teman sekaligus puasa kita dalam Ima Pera Podcast. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang datangnya jauh dari negeri seberang. dan juga kamu yang bukan kaleng-kaleng ya. Iya dong. Siapa nih Kak? Kenal dulu dong. Pertama ada Kak Fatwa selaku demisioner Ketua Umum Angkatan yang pertama. Boleh dilambaikan tangannya Kak Fatwa? Halo. Nah, ini namanya Kak Patwa teman-teman. Yang selanjutnya Ada Kak Yuda juga demisioner dari angkatan kedua. Kak Yuda boleh Halo dilambaikan Halo Kak Ida. Nah, yang terakhir ada Ada Kak Ahmad selaku demisioner angkatan ketiga. Kak Ahmad boleh. Oke. Nah, betul kan? Narasumber kita pada hari ini bukan kaleng-kaleng nih teman-teman. Ketiganya merupakan demisioner Ketua MPR angkatan 1, 2, dan 3. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum lanjut ke inti, boleh kita tanya kabar dan kesibukan kakak-kakak kita masing-masing. Oke, pertama ada siapa nih Kak? Kita tanya dari demisioner angkatan pertama dulu nih Kak. Oke. Kepada Kak Fatwa, apakah kesibukan Kak Fatwa Sibuk sekarang. Sibuk sekarang. Woi, sibuk apa nih Kak? Sibuk menganggur. Menganggur mengikirin untuk masa depan. Kita boleh untuk mager, tapi tidak boleh untuk lupakan Apa Kak? untuk masa depan. Iya, benar. Berprogres. Tetap semangat ya? Semangat. Catat guys, catat. Jangan guys, jangan lupa. Selanjutnya ada Ada Kak Kak Ida. Ida. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Gimana Kak kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya mengikuti kegiatan organisasi untuk menambah pengalaman juga. Wow. Sudah, Terakhir ada Kak Ahmad. Kak Ahmad, boleh lanjut lagi Ya. Kak? Iya. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Wah, sehat dong Kak. Puasa Kak nih Kak Ahmad? Insya Allah masih puasa. Masih jam siang nih Kak? Iya siap. Oke, masih semangat. Harus semangat. Harus dong. Iya. Gimana Kak karirnya? Karirnya Kak? Karir. Karir dulu. Iya Kak. Lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi sibuk masih skripsi. Oke. Mohon doanya aja. Iya kita doain Doanya teman-teman. Oke. tidak tanya. Status Kak, boleh Kak? Boleh dari Kak Fatwa statusnya kayak Ya, gimana? untuk nanya. Ada yang lagi? Udah kali ya Kak, kita harus ditanya semua harus ditanya Kak. Yang Untuk lagi saat siap? sekarang sama Cak wifi lah. Oh. Free wifi. Kalau Kak Ida gimana Kak statusnya? Kalau karena belum wisuda itu jadi statusnya mahasiswa. Mahasiswa. Oke, Kak Ahmad lagi siapin halalin ayam nggak nih Kak? Aduh. Aduh. Ada cerita belum Oke. Ada pelangi. Nah, teman-teman, udah kita tanya kabar dan kesibukan kakak kita. Gimana langsung aja ke intinya, yaitu apa? Q&A Ima Pera. Sistemnya itu pertanyaannya yang disebutkan dan langsung dijawab oleh kakak-kakak kita. Oke. Kita lihat dulu sosmed kita. Udah ada yang nanya belum nih? Nah, mana Kak? Udah ada Kak? Oke, pertanyaan pertama udah ada belum? Dari Joni Iskandar dari Madrasah Alia Al Mawana. Pertanyaan itu Kak, apakah lulusan SMA IPA bisa daftar kuliah ke jurusan IPS dan lulusan SMA IPS bisa daftar ke jurusan kuliah IPA? Nah, yuk siapa nih? Gimana itu Kak?
Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Jadi Mas Fatwa. Ayo dah. Ayo, oke. Silakan kepada Kak Ida. Boleh diulangi pertanyaannya. Pertanyaan itu Kak, apakah lulusan SMA IPA bisa daftar kuliah ke jurusan IPS? Dan sebaliknya, lulusan SMA IPS bisa daftar ke jurusan kuliah IPA? Oke, ini buat catatannya buat teman-teman yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Nah, jadi jurusan IPS dengan jurusan IPA itu memiliki perbedaan. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil ke perguruan tinggi itu tinggi negeri untuk mengikuti SN atau SD, jurusan IPS itu agak sedikit sulit untuk mendapatkan jurusan di IPA atau saintek kalau bisa dibilang kan. Nah, sedangkan kalau untuk IPA itu agak mudah untuk mendapatkan jurusan IPS. Bisa juga melewati jalur campuran, jadi IPS bisa, IPA bisa. Tapi lebih didukung kalau IPS ke IPS, kalau IPA ngambil IPA. Jadi jurusan, ya benar. Jadi peluang masuknya itu besar. Ya. Kalau di perguruan tinggi swasta juga kayak gitu sebenarnya. Kalau perguruan tinggi swasta itu lebih mudah lah, IPS bisa masuk IPA, terus IPA bisa masuk IPS. Nah, kalau misalkan untuk teknik itu agak agak di skip lah kalau di IPS nggak masuk teknik. Jadi kalau lulusan SMA IPA itu Kak, kemungkinannya kecil banget kalau mau daftar ke jurusan IPS ya. Benar banget. Iya, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, buat John Iskandar, semoga termotivasi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Tiara dari UPT SMA 19 Open Event. Pertanyaannya, bingung cara pilih jurusan dan perguruan tinggi yang tepat, bagaimana cara memilihnya ya? Siapa nih yang mau jawab? Memilih jurusan. Iya. Ya, bingung memilih jurusan. Gimana cara pilih jurusan? Dan perguruan tinggi yang tepat. Nah, Kayaknya Mas Fatwa. coba deh. Buat Kak Fatwa, apa dong jawabannya nih Kak? Ini pertanyaan ini penting untuk kawan-kawan yang Iya, masuk kuliah. Jangan sampai salah jurusan pastinya. Iya. Karena banyak kawan-kawan yang di kampus yang merasa salah jurusan. Nyesal kan? Iya nyesel. Baru semester satu. Aduh, salah jurusan ini. Mana ini? Itulah sebelum masuk belum dilihat apa keinginan untuk kedepannya kan. Yang pertama minat kita kemana, Iya. sudahnya apa hobi kita, jurusan yang pas untuk kita. Yang pastinya kita lihat peluang karir ke depannya mana, Iya. peluang kerja segala macamnya. Jadi teman-teman jangan salah pilih Jangan jurusan salah. ya. Pasti. Harus dari hati dipilih jurusan itu. Nah, gimana ya menurut Kak Ahmad? Iya, menurut Kak Ahmad nih. Kak Ahmad kan belum menjawab kan. Ya, tadi sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Kak Fatwani Fatwa. ya kan tadi setuju. Jadi sebelum kita menentukan jurusan, kita wajib dulu survei dulu dan melakukan apa yang ada di dalam diri kita, potensi. Mungkin bisa bertanya dengan guru, apa sih yang kita miliki kelebihan atau potensi bakat yang ada di dalam diri kita. Jadi kita bisa melanjutkan bakat itu bisa terasah di bangku kuliah seperti itu. Jadi di sini perlu ditekankan lagi teman-teman, mungkin teman-teman ada satu keinginan, akan tetapi banyak kasus kita hanya berkeinginan mengambil jurusan misal manajemen, tapi kemampuannya belum memadai untuk manajemen. Nah itu diharuskan harus ditinjau lagi, jangan cuma pengen apa yang pentingkan keinginan, tapi juga dilihat sesuai dengan kemampuan, dengan potensi kita. Seperti itu sih sebenarnya. Iya. Oke, banyak juga nih Kak yang ngambil jurusan tapi itu atas desakan orang tua. Nah, itu yang tidak sesuai dengan itu tadi kan ya Kak? Ya. Sesuai dengan diri kita. Buat Tiara, semoga termotivasi dan lanjutkan sih ya. Dan benar kita. Selanjutnya ada masuk pertanyaan lagi nih Kak dari Fitri MA Al-Barokah Kak. Pertanyaan tuh Kak, bedanya fakultas dengan jurusan itu apa Kak? Apa ini Kak? Bisa dijawab oleh kakak-kakaknya? Yuk, ayo dah. Silakan gitu dah. Beda jurusan dengan fakultas. Iya, perbedaannya Kak. Jadi kalau fakultas itu kayak rumahnya lah kan. Iya. Kalau jurusan itu kayak isinya tuh ada apa kan. So jurusan fakultas ekonomi dan bisnis. Nah isi fakultas ekonomi dan bisnis itu apa ya? Ada akuntansi, ada manajemen, terus ada kewirausahaan atau lain sebagainya. Jadi di setiap
universitas itu fakultas itu isinya tuh berbeda-beda dan bermacam-macam. Ya, fakultas tuh kayak wadah jurusan kita kan Nah, ya. benar sekali. Jadi mungkin bisa dimengerti ya Iya, kawan-kawan. Fitri semoga mengerti ya dari penjelasan dari Kak Yuda. Kak Ahmad sama Kak Fatwa tidak mau menambahkan? Ini sama frekuensi. Iya. Iya sama. Intinya sama ya kan Kak? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari ada siapa lagi nih? Ada dari Muhaimin Iskandar dari MA Al Muamanah. Kak, jurusan yang rekomen untuk lanjut dapat pekerjaan apa ya Kak? Wah, apa nih? Yuk, siapa ini yuk? Oke, Mas Kak Ahmad Ahmad jawab dulu. ini. Yuk, untuk Kak Ahmad. Oke, tadi pertanyaannya apa? Bisa diulang? Kak, jurusan yang rekomen untuk langsung dapat pekerjaan apa ya Kak? Oke, sebenarnya gini, setiap jurusan ada prospek pekerjaan yang menjanjikan sebenarnya. Kan tetapi kita melihat dari kita perlu meriset apa yang menjadi kebutuhan. Dan sebetulnya kalau ditanya jurusan apa yang direkomendasikan, kalau saya lebih menyarankan adik-adik bisa mengambil sesuai dengan potensi apa yang ada. Tentu hal itu ketika kita sudah sesuai dengan potensi, bakat kita sudah terasah, maka ruang lingkup kita akan lebih enjoy bekerja. Untuk prospek pekerjaan mungkin yang saat ini banyak diminati kayak akuntansi itu banyak. Masih juga PJS itu juga banyak. PJSD sekarang tuh banyak yang minat tertarik di keguruan kayak di PJSD, PGMI dan lain-lainnya. Jadi apalagi kalau untuk keguruan itu kan pasti ada lah, dijamin lah ibarat itu kan pasti membutuhkan tenaga pengajar. Seperti itu. Nanti gitu. balik ke pertanyaan si Kembali ke Ya, bakat tadi. kita Kak ya. Iya, kembali ke bakat. Oke, buat untuk kakak-kakak yang lain bisa menambahkan Kak Fatwa atau Kak Wah, Yuda? Kak Yuda. Harus jalan dengan aku keinginan dia. Berarti Bakat. intinya sesuai dengan potensi kita ya Kak ya. Yes, ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari Madrasah Alia Kak, dari Madrasah Alia Muawana, dari Sawal Kak. Pertanyaan tuh, Kak, kenapa sih kita harus kuliah? Apakah kuliah menjamin hidup di masa depan kita? Masya Allah, pertanyaan bagus ini. Mungkin dari Mungkin kakak-kakak dari kakak. ada yang mau menjawab Kak duluan. Fatwa atau Kak Yuda atau Kak Ahmad? Silakan. Coba aku jawab ya. Iya. Kak Yuda. Boleh silakan untuk apa pertanyaan apa? Pertanyaanmu Kak, Oke. kenapa kita harus kuliah? Apakah kuliah menjamin hidup kita? Sebenarnya pertanyaan ini mungkin lebih banyak dipertanyakan oleh orang tua ya. Iya. Yang melihat orang kuliah misalkan, kenapa sih harus kuliah? Kenapa dia menjamin untuk sukses? Nah, itu banyak. Sebenarnya kuliah itu bukan menjamin untuk sukses. Bukan menjamin untuk sukses dalam arti bagaimana untuk mengembangkan pikiran kita, mengembangkan ilmu kita, bagaimana kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Nah, di dalam arti kuliah, kita berkuliah itu untuk menganalisis yang apa yang kita tahu di masa sekolah dulu. Nah, kita akan melanjutkan di jurusan yang kita minati, misal PGSD. Kita akan menganalisis pembelajaran tentang PGSD. Kita tuh harus bagaimana, kebutuhan kita tuh untuk mengajar itu apa aja. Nah, jadi kesuksesan itu dari Anda sendiri untuk menentukan. Iya. Jadi sukses itu dari diri kita sendiri ya teman-teman. Kalau kita giat pasti insya Allah kita diberi jalan ya. Ini dari kamu kali nanti. Iya, Kak Ahmad, Ahmad. silakan Kak. Tadi pertanyaannya tadi seputar kenapa kita harus kuliah? Iya. Apakah mengenai masa depan? Iya. Jadi kenapa kita harus kuliah? Sebenarnya tidak harus, akan tetapi kalau memang dirasa mampu kuliah. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita sudah di zaman yang sudah canggih, milenial. Belum lagi dituntut zaman yang teknologi, berdampingan teknologi. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita harus kuliah. Yang pertama, dengan kuliah kita bisa melanjutkan pendidikan kita di jenjang yang lebih tinggi. Karena pendidikan itu salah satu modal
untuk kita menambah ilmu. Dengan ilmu kita bisa melakukan hal-hal perubahan yang lebih positif. Yang kedua, dengan kita kuliah, kita mendapatkan relasi, mendapatkan teman yang bisa dikatakan teman itu bisa dari berbagai daerah. Iya, betul sekali. Terus yang selanjutnya itu kita juga bisa belajar yang namanya public speaking. Belajar berorganisasi, mengembangkan potensi, bagaimana cara bergaul, bagaimana harus bersikap, itu dipelajari. Memang kuliah itu tidak mesti harus hanya sekedar memikirkan akademik, akan tetapi perlu dikaji lagi dalam potensi yang lain, seperti itu. Dan apakah tidak kuliah itu bisa sukses? Sebetulnya bisa, akan tetapi itu harus mempunyai satu skill yang mumpuni dan mempunyai bakat keinginan yang sangat kuat. Buktinya banyak tokoh-tokoh yang hebat itu tidak kuliah. Tapi banyak juga itu yang berpendidikan lebih banyak. Kalau bisa dikatakan itu lebih banyak yang berpendidikan sukses. Kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Kembali lagi dengan diri kita sendiri ya Kak. Iya, benar. Oke, semoga bisa dipahami ya buat teman-teman juga. Pertanyaan selanjutnya dari Doni Iriansa, MA Al Barokah. Pertanyaan itu, Kak, bagi tips dong cara cepat populer di kampus. Siapa yang mulai nih? Oh, boleh Kak. Kak Wane dong. Dijawab. Apa itu populer? Itu populer. Gimana Kak? Tipsnya tuh gimana Kak? Kita juga kan perlu tipsnya juga kan populer di kampus. Perlu dong supaya populer. Ada satu kunci yang populer di kampus. Apa nih Kak? Yaitu harus aktif Oh, di dalam aktif. dunia perkuliahan Iya. maupun di Organisasi. organisasi. Dikenal orang ya Iya. kan Kak? Tapi kelihatan banyak mahasiswa yang mengambil jalan pintas untuk mencari popularitas dalam Gimana nih, kampus. Kak? Kayak apa Kak itu? Mungkin kawan-kawan kampus mungkin tahu kan. Gimana Kak? Kayak gimana? Itu gimana kita? Ya. Ya jadi gini, populer di kampus itu banyak macam sih sebenarnya. Bisa dari prestasi kita ditorehkan dari prestasi oleh mahasiswa itu sendiri hingga kita dikenal. Bisa juga mungkin dicap kurang bagus seperti itu. Populer kurang bagus. Nah, populer karena mungkin karena kasus entah apa itu kan. Nah itu kembali lagi dengan kita. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa mendorong kita untuk jadi populer di kampus dengan segi positif. Karena salah satunya tadi sudah dikatakan oleh Kak Fatwa dengan aktif, baik aktif di kelas ataupun di luar kelas. Hingga kita lebih dikenal, banyak punya teman seperti itu. Itu mungkin salah satu tips untuk menambah banyak relasi seperti itu, teman gitu. Berarti ada beberapa faktor juga Kak ya? Iya. Oke. Selanjutnya langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak? Boleh. Oke, dan kedua nih. Dari Bunga Fitri Aulia, MA Al Barokah. Pertanyaan itu Kak, penting nggak sih ikut organisasi di kampus? Oke. Betapa pentingkah ikut organisasi di kampus? Dulu nih yang mau jawab. Kak Yuda, Ayuda, Ayuda, Ya silakan kalau mau. ya lanjut Kak. Sebenarnya organisasi di kampus penting ya. Sebenarnya ya itu tadi organisasi ada eksternal ada internal. Nah organisasi internal itu di dalam ruang lingkup kuliah sebenarnya penting kita untuk mengembangkan bakat kita juga kan di organisasi meningkatkan pengetahuan juga. Dengan organisasi internal kita bisa mengetahui itunya kalau bahasa kita tuh seluruh bentuk yang ada di kampus kita mengetahui. Jadi dengan ikut organisasi kita mengetahui rumah kita sendiri. Sangat penting sekali sih buat teman-teman kalau ikut organisasi di kampus itu sangat penting. Jadi ikut organisasi itu disarankan gitu ya? Sangat disarankan. Apa buat kakak-kakak yang lain? Kak Bisa Fatwa atau Kak Ahmad? ada yang mau menambahkan? sama ya. Itu dapat bukan belajar hanya dalam kampus pastinya. Itu harus belajar banyak di luar kampus. Karena itu aku dalam sehari kan 24 jam kan. Sedangkan kita di kampus cuma selatan lah kan.
tergantung pelajaran SKS yang ada di perkuliahan. Sedangkan kita banyak aktivitas di luar, mungkin di situ banyak harus menggali pelajaran, kan kumpul sama teman-teman, sharing segala macam. Iya, banyak ilmu yang pasti dapat yang di luar kampus. Ya, relasinya banyak kayak. Pasti. Oke. Mungkin sudah terwakilkan. Oh iya, sudah terwakilkan ya. Nanti lanjut nih Kak ya ke pertanyaan Boleh, selanjutnya. boleh. Oke. Yang selanjutnya ada dari Nurul dari SMA 19 Olengilir. Pertanyaannya, mana yang lebih baik, fokus di akademis atau berkarir di organisasi? Yuk. Oke. Tadi agak disinggung ya oleh Kak Ahmad. Pertanyaan ini. Tadi bisa diulang? Mana yang lebih bagus, fokus di akademis atau berkarir di organisasi? Siap. Jadi perlu kita ketahui dulu nih, ketika kita menjadi seorang mahasiswa, secara tidak langsung kita sudah keterkaitan, itu diwajibkan untuk belajar. Itu yang paling penting. Dan kalau ditanya mana yang lebih bagus antara fokus dengan pendidikan atau organisasi, seperti itu bisa dikatakan, mungkin kita utamakan dulu kuliah atau tugas kewajiban kita. Dan kita dulu. Jadi pada dasarnya kita bisa berkuliah, berarti ada kewajiban khusus yang wajib kita penuhi. Dan setelah itu kita bisa mengembangkan di luar, seperti di organisasi tadi. Jadi ketika adanya bentrok antara tugas kuliah ataupun dengan organisasi, sebetulnya diutamakan dulu, selesaikan dulu yang wajib, baru ikut di organisasi. Nah, pada dasarnya penting itu harus menjaga mengontrol waktu, manajemen waktu dengan baik. Jadi mana kewajiban, mana sampingan itu harus tahu. Jangan cuma, mungkin ada kebanyakan teman-teman mungkin fokus di organisasi tapi terbengkalai untuk di pendidikan. Itu juga tidak dibenarkan sebetulnya. Banyak sih Kak sebenarnya yang kayak gitu, dia lebih melupakan kuliah tapi fokusnya pada organisasi. Ya, itu sebenarnya tidak membenarkan. Akan tetapi mungkin dari teman-teman kita yang melakukan itu ada alasan tersendiri. Itu perlu kita hargai. Dan kalau kami menyarankan sih, tunaikan dulu kewajiban, baru kita kembangkan lagi di organisasi. Seperti itu sih kalau dari aku. Buat kakak lain ada yang menambahkan? Mungkin menambah sedikit ya, itu tadi adanya keseimbangan antara akademik dengan pengalaman di luar kampus. Jadi yang benar kata Kak Ahmad tadi, kita kuliahnya tujuan kita ya untuk belajar, tapi jangan lupa juga kekosongan waktu itu banyak. Nah, kekosongan waktu itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, kata Kak Ahmad tadi, di luar kampus ikut organisasi, tapi dengan tetap fokus pada kuliah kita. Jadi teman-teman jangan nggak berfokus di kuliahnya, teman-teman harus fokus sama kuliahnya juga. Harus menyeimbangkan. Harus menyeimbangkan, jangan meninggalkan yang wajib. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi dari Ilhania Putri, Pondok Pesantren Mas Darul Ulum. Pertanyaan itu Kak, beda sistem mata pelajaran pas di SMA sama mata kuliah pas kuliah itu apa ya Kak? Perbedaan di SMA sama kuliah itu gimana? Pembelajaran. Iya, sistem pembelajaran. Jadi kakak mungkin ada yang mau jawab duluan. Selamat, Ahmad. Jadi kalau ditanya soal perbedaan antara sistem belajar di SMA dan di perkuliahan, tentunya berbeda. Kalau di SMA mungkin guru mapelnya masih menjelaskan materi yang disampaikan, terus masih banyak berperan untuk memberikan sebuah materi. Nah, akan tetapi kalau di bangku perkuliahan, adik-adik itu berbeda dengan bangku di masa SMA. Perbedaannya itu kalau kita sudah masuk di kelas di perkuliahan, itu yang dituntut lebih aktif mahasiswa. Jadi dosen itu hanya menjelaskan program kuliah dan langsung menjelaskan materi yang akan dipelajari semasa semester yang akan datang. Misal, jadi kita ada materi itu biasanya dibagi oleh dosen, entah itu dibagi per kelompok, dibuat makalah. Jadi pada intinya
yang berperan aktif itu dari mahasiswa. Jadi mahasiswa yang menjabarkan dan dosen itu yang menilai, yang memberikan mungkin saran dan untuk kemajuan atau mengkoreksi apa yang kita sampaikan. Intinya tidak berhenti dari sebuah metode diskusi. Diskusi itu yang selalu dipakai. Seperti itu sih kalau perbedaannya dari kata-kata yang lain. Mungkin menambahkan dikit. Tadi ya mahasiswa dituntut untuk berperan aktif secara langsung di dalam perkuliahan. Dan banyak metode ditambah tadi, metode dari diskusi kan, pasti ada juga tanya jawab antara mahasiswa dan dosen. Dan juga perbedaan di antara dunia kampus sama SMA, sekolah menengah. Itu ada namanya SKS kan, itu juga perbedaan. Mungkin bisa langsung dijelaskan dari apa itu SKS macam model kayak gitu. Oke, dan silakan kalau SKS Kak, mungkin teman-teman belum tahu apa itu SKS. Ya, jadi di SMA itu perbedaan dengan kampus ya dari SKS. Nah, kalau di kuliah itu SKS. Apa sih itu SKS? SKS itu satuan kredit semester. Nah, jadi kalau misalkan di kuliah berapa SKS-nya pelajaran matematika 3 SKS. Nah, tapi kalau di SMA berapa jam sih pelajaran ini apa di sekolah 3 jam. Nah, jadi itu perbedaan. Kalau di sekolah itu per jam. Nah, kalau di kuliah itu SKS namanya. Mungkin itu. Oke, berarti mahasiswa itu harus lebih aktif ya Kak, dan juga perbedaannya itu antara jam dan SKS. Oke, lanjut ya Pak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Hoirun Nisa dari Pondok Pesantren Mas Darul Ulum. Pertanyaannya, kesulitan apa yang mungkin akan dihadapi sewaktu kuliah? Boleh dijawab nih Kak. Kesulitan apa yang mungkin dia akan dihadapi sewaktu kuliah? Yang pertama itu pasti malas, Hmm. mageran, bahas sekarang ini. Mageran Kak ya. Iya. Oke, selanjutnya Kak. Terakhir Ayo. mungkin ada berapa dipersulit sedikit dosen untuk menguji atau itu penting kita ya untuk dalam usaha menyelesaikan. Kayak dipersulit kayak gitu ya Kak ya, dalam berhadapan dengan dosen. Atau mungkin putus cinta, jadi nggak fokus kuliah kan? Itu background dari kuliah kali. Background. Oke, lanjut Kak. Dari Pondok Pesantren Mas Darul Ulum Kak, dari Andi Indriani. Pertanyaan itu Kak, motivasi kuliah bagi kaum mageran dong. Kak, kawan mageran nih Kak. Kaum mageran kan tadi. Iya kan Males mageran. tugas, males kuliah, Mas langsungnya kamu mageran ya. males zoom enggak? Iya. Banyak faktor males tuh enggak? Betul. Oke, Mungkin itu Kak Ahmad. hampir 90% mahasiswa mageran. Apalagi sekarang kan Apalagi Zoom Kak. Zoom online kan. Aduh, Ngantuk tidur, setan di kamar itu. bergetah ya kan? Tak pendunia kesehatan ini. Karena kan banyak kasus ada yang Zoom lagi nge-zoom dia lagi itu Lagi ada lagi jalan Kak. ada pagi mama sudah cuci piring. Ada yang lagi masak ya. Oke, Jadi Motivasi kan. motivasi buat kaum mageran Kak. Kaum mageran, mungkin tiap kakak-kakaknya ada motivasi tersendiri nih. Nanti ya. ya, salah satu nih Kak, dari Kak Ahmad, dari Kak Ida dan juga dari Kak Faullah. Oke, gimana Kak? Oke, jadi gini, kalau ditanya motivasi bagi kaum mageran, termasuk kami ini, Iya, kami juga. termasuk kita lah ya. Iya. Nah, Ya, pasti sudah. rasa mager itu pasti ada sebetulnya. Tetapi untuk motivasinya itu lihat lagi tingkatkan motivasi. Motivasi kenapa kita kuliah itu yang jelas. Kita sudah kuliah itu luar biasa, kembali lagi, dan kita dipercaya dan dapat kesempatan untuk mengenyam dunia pendidikan yang lebih tinggi. Itu satu kesempatan yang mahal. Tentunya tidak semua orang bisa dapat merasakan dunia pendidikan yang lebih tinggi. Dan perlu ditingkatkan lagi semangat untuk belajarnya itu. Kita harus mengingat kembali orang tua kita, karena orang tua kita tuh tidak main-main untuk memperjuangkan pendidikan dari seorang anaknya. Tentu dari orang tuanya itu pengen anaknya itu lebih tinggi lah pendidikannya itu dibandingkan
orang tuanya dan tidak ingin tidak ingin menjadi seperti mereka mungkin yang hanya sebatas petani mungkin, dan dia itu menaruh besar harapan kepada anaknya. Tentu kita perlu mengingat hal tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar kita agar tidak mageran. Seperti itu sih. Dan perlu ada rasa peningkatan semangat seperti itu. Iya. Semangat dari orang tua juga. Iya. Seperti itu. Lanjut dari teman-teman Kak Yuda. Kak Yuda, gimana? Tadi sudah disinggung tentang orang tua ini. Kalau aku menambahkan, kalau kalian mager, coba pikirkan dampak negatif dari mager itu sendiri. Dampak dari kuliah kalian kalau mager itu kenapa? Kalau kalian misal dampak negatif dari mager, berdampak nggak sih tentang kuliah kita? Masa studi kita tuh terganggu nggak? Terus ketika kita mengikuti pelajaran kita mager, nah itu akan berdampak pada nilai kita. Karena semakin nilai kita jelek, terus banyak yang nggak masuk, nah itu akan memperpanjang jangka studi kalian untuk lulus di kuliah nanti. Jadi dipikirkan negatif itu mager. Kalau aku mager berarti aku lulus nggak tepat waktu. Kalau misalkan aku mager berarti nilai aku kurang. Kalau misalkan aku mager berarti aku ngecewain orang tua. Jadi dipikir dari dampak negatif itu sendiri. Ya, intinya tuh harus dilawan Kak ya, rasa mager kita tuh nggak boleh diikutin Kak. Terus bisa juga kalau misalkan mager boleh sih mager, tapi jangan terlalu berkepanjangan gitu. Boleh kita healing mungkin, tapi dengan kita fokus pada tugas kita. Jangan 24 jam healing terus. Jadi 3. Tiap hari healing. Ya, benar. Pusing kalau ini. Jadi libur sendiri kan. Iya. Mungkin dari fatwa bisa menambah. Oke Kak Fatwa, Mana berlanjut. sedikit ya. Mageran kamu mageran. Kalau saya itu ngajak apa? Oke. Boleh nih quotes yang istimewa. Wah. Yang pastinya jangan membandingkan diri tubuh dewek ke orang lain, karena tubuh ini mempunyai skill masing-masing. Kalau kita membandingkan terus, kapan kita maju? Nggak mau semua Bener kan? banget. Mungkin itu Pak, tambah sedikit. Oke, Sedikit, buat kan? teman-teman semoga termotivasi ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Jason Hariansa dari MA Al Barokah. Jason, Nah, pertanyaannya nih Kak, dosen idaman itu yang kayak gimana sih Kak? Wow, keren. Wow, nah, gimana nih Kak, dosen idaman tuh Kak? Ya, Kak Fatwa. Dosen idaman mungkin bisa mengasih masukan terhadap kinerja mahasiswa. Mungkin bisa diajak sharing, curhat dalam permasalahan dunia kampus lah. Bisa diajak sharing, mungkin poin penting itu tidak tertutup. Lebih terbuka, lebih menjalin ini. Silaturahmi. Sedangkan mahasiswa kan kalau dosennya itu yang asik, itu kan kita lebih nyaman Kak, ya. Lebih nyaman juga kan saya. Nyaman. Itu dari Kak Fatwa. Sekarang dari Kak Yuda. Jawaban nih Kak, gimana nih Kak? Dosen idam ya. Jadi setiap orang tuh memiliki dosen idaman masing-masing. Misalnya ada orang bilang dosen idaman aku tuh tidak masuk terus dosen itu dosen idaman. Nah, ada dosen yang memberikan materi yang menjelaskan dengan jelas, itu menurut mereka itu dosen idaman mereka, karena apa yang mereka dosen jelaskan bisa dimengerti, masuk dalam diri kita, bisa mendominasikan ilmu-ilmu setelah ketika UTS, UAS kan. Nah itu tergantung perspektif orang mahasiswanya itu sendiri sebenarnya. Kalau dari aku sih, kalau dosen idaman itu ya benar sih kata Kak Fatwa tadi, bisa sharing lah. Terus ketika mahasiswanya itu terkendala hal-hal lainnya, bisa terbuka, bisa ditanya, mahasiswa bisa sharing. Nah lebih ke Sambung Pak. ya, lebih saling kalau dibilang pertama saling Udah diajak nah berdiskusi ya lah. mungkin dari saya itu. Kalau dari kamu Kalau dari Kakak gimana? Oke, kalau ditanya sebenarnya sama sih apa yang sudah disampaikan kan, tapi setiap mahasiswa itu pasti ada perspektif beda-beda lah ya, ada sudut pandangnya itu. Kalau aku pribadi, dosen yang ideal menurut saya ya, itu dosennya itu yang ketika dia mengajar tidak hanya terfokus dalam metode pengajaran hanya satu, jadi bisa menghidupkan kelas. Contoh,
ada beberapa dosen yang itu hanya sekedar menyampaikan materi atau hanya menonton hingga kelas itu terasa canggung. Itu Membosankan. iya, itu bisa mempengaruhi terhadap daya belajar kita juga sebenarnya itu. Dan dosen yang mempunyai banyak metode pengajaran itu menurut saya itu ideal, bagus, luar biasa menurut saya. Yang kedua, dosen yang mudah diajak berdiskusi tadi, seperti yang kakak-kakak bilang tadi. Ketika kita ada permasalahan, kita langsung tidak sungkan atau langsung aja diskusi dengan dosen, atau ada balasan atau adanya tanggapan, itu sudah satu kebanggaan dan sudah satu kita tuh merasa kayak lebih diperhatikan lagi gitu kan. Terus yang ketiga itu dosen yang mudah ditemui sebenarnya. Oh, Itu ada. Ya, jadi gini, kenapa saya katakan mudah ditemui? Kita kan yang tentunya mahasiswa itu pasti sangat membutuhkan seorang dosen, apalagi dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu kita harus sering melakukan silaturahmi dengan dosen pembimbing, apalagi itu paling penting. konsultasi. Iya. Jadi menurut aku sih itu sih poin-poin yang ideal sih, kalau dikata ideal. Dan tidak boleh pilih. Iya. Itu juga poin plus itu. Ya. Itu tadi beberapa masukan dari kakak-kakak. Nah, semoga terinspirasi ya teman-teman di rumah ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari siapa, Kak? Dari Widiansa Putra, SMA Negeri 19 Ogan Ilir. Pertanyaan itu Kak, lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat? Nah, Gimana Kak? ya, siapa nih? Kak Ida mungkin mau menjawab dari tadi. Ya, mungkin kali itu Lebih memahami Kak ya. Cuma memahami masih. Kalau lulus tepat waktu atau lulus di waktu Waktu yang tepat. berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan. Kalau mengartikan bahwa lulus tepat waktu dalam arti itu adalah lulus di mana jangka waktu yang standar dalam kuliah, misalnya berarti 3,5 sampai 4 tahun. Nah itu dalam perkuliahan. Berarti kalau misalkan lulus di waktu yang tepat, berarti kita tuh nggak tahu juga. Iya, mana kita siap kan? Nah jadi tergantung perspektif orang, tergantung pemikiran orang itu bagaimana. Ada orang bilang kalau misalkan lulus di waktu yang tepat, mungkin aku nanti aja sih lulus, aku mau memperbanyak pengalaman. Nah itu mungkin dapat pemikiran positif dia. Ada juga lulus pada waktu yang tepat karena mungkin tugas akhirnya itu dibilang skripsi lah, misal skripsi. Misalkan skripsi nggak dikerjain, nggak ada yang motivasi, misalnya nggak ada solusi dari pembimbingnya, misalnya kayak gitu. Mungkin banyak faktor. Nah tapi kalau menurut aku kalau bisa nih ambil lulus pada tepat waktu lah, lulus tepat waktu. Karena mengapa? Kalau menurut saya, kalau misalkan untuk mencari pengalaman, jadi jangka waktu dari 3,5 tahun sampai 4 tahun itu menurut aku sudah cukup untuk mencari pengalaman, apalagi dalam dunia organisasi kan. Kalau misalkan kita ikut organisasi dari semester 1 kan hampir 2 tahun lah kalau produktif. Itu menurut aku sudah banyak pengalaman kita dapat. Nah, tapi tergantung perspektif orang masing-masing. Ya, jadi disarankan lulus tepat waktu ya Pak, daripada di waktu yang tepat. Emang lebih enak tepat waktu sih. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Wulandari dari Pondok Pesantren Mas Darul Ulum. Ini tentang SN dan SB nih Kak. Nah, lebih sulit lulus SN atau SB? Nah, lebih sulit lulus SN atau SB? Yuk, siapa? Amat dulu. Kak Ahmad dulu, ayo. Oke, kalau ditanya nih, seperti yang saat ini kan kita sudah, seperti yang kita ketahui kan, SN sudah diumumkan, hasil SN, dan mungkin jadi bahan evaluasi kita juga bahwa di pembuatan raya saat ini terkonfirm hanya ada satu yang lulus di jalur SN. Tentu hal ini menurun dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu tercatat lumayan cukup banyak. Akan tetapi untuk tahun ini hanya satu. Nah, dari kasus ini sebetulnya kalau bisa disimpulkan bahwa yang sulit sebenarnya SN sih sebenarnya. Udah kelihatan ya? SN iya, antara SN dan SB. Kenapa? SN itu dia tergantung dari nilai juga, kalau misalnya dari nilai raport dan prestasi dan lain-lain. Akademik itu sangat berperan penting.
Terus SN ini juga dianya kan sifatnya itu hanya sebagian atau sedikit untuk kuota yang lulus, terbatas lah. Kuota ya. Kalau dibandingkan dengan SB itu bisa dikatakan lebih banyak peluang untuk lulus dibandingkan SN. SB itu untuk daya tampung misal itu lebih banyak, diperbanyak daripada SN, karena SN itu jalur undangan. Kalau SB itu kan jalur seleksi ya. Kalau ditanya antara SN dan SB itu yang lebih sulit itu sebenarnya SN. Seperti itu sih. Oke, buat kakak-kakak lain ada yang mau menambahkan kak? Mungkin? Kalau dari aku sih nambahin yang benar sih lebih sulit SN. Jadi benar kata Muhammad, kalau SN itu kita tuh tergantung dari daya tampung unitnya masing-masing di perguruan tinggi. Karena SN itu nggak semua sekolah mendapatkan jalur undangan, dan itu ada batasnya. Kalau akreditasi C itu hanya berapa persen kan, kalau akreditasi B-nya hanya berapa persen, dan akreditasi A-nya itu hanya berapa persen. Jadi hanya orang yang kalau dibilang mempunyai prestasi lah dan mempunyai tingkat nilai yang tinggi lah untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri apa yang mereka impikan. Terus kalau misalkan ikut SN, kita tuh harus melihat peluang jurusan kita itu sendiri. Jangan memilih jurusan yang kita inginkan, tapi pesaingnya itu banyak yang lebih tinggi dari kita. Jadi kita melihat passing grade dari kampus yang kita tuju. Tentang lebih sulit SN dari SB. Kalau SB kan seluruh sekolah mendapatkan kuota semua, itu dari orangnya sih. Oke, berarti lebih sulit SN dari SBK, tapi tidak memutuskan semangat teman-teman kita dong. Tentunya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari siapa kak? Dari Widya Sapitri, SMA 19 OI. Pertanyaan itu kak, bagaimana cara menjalin relasi di dunia kampus? Gimana nih kak? Apa? Menjalin relasi kak apa? Boleh? Jangan minder pasti. Ya jangan minder nih. Iya, jangan minder. Jangan malu-malu, pede lah ya kan. Dede. Terus pede lah pasti. Jangan insecure kan? Gak boleh insecure. Mungkin itu. Oke, selanjutnya Kak Yuda. Kalau dari aku sih, apa sih pertanyaan? Bagaimana cara menjalin relasi di dunia kampus? Salah satunya dengan berorganisasi. Yang berkaitan dengan pertanyaan yang tadi kan, dengan apakah penting berorganisasi di internal. Nah itu salah satu kita untuk menjamin relasi yang ada di kampus. Yang pertama tadi PD, yang benar sih. Kalau kita nggak PD, bagaimana kita memperbaiki relasi? Gitu. Salah satunya dengan organisasi juga bisa menambah relasi. Bisa berbaur ya? Iya, bisa berbaur dengan orang lain. Karena di kuliah itu sangat penting sih untuk memperbanyak relasi. Oke. Ahmad? Cukup, berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Lanjut aja. Itu ada dari Randy, dari MA Muawana. Kak, kalau udah lulus SN, boleh ikut daftar SB nggak? Aduh, siapa nih kak yang mau jawab? Sepengetahuan sebenarnya kami ini kalau pengalaman sih bukan perguruan tinggi negeri kalau bisa dibilang, tapi pengalaman kita sosialisasi di Mapera mungkin memahami sedikit. Kalau nggak salah sih sebenarnya kalau saya baca itu apakah bisa SN daftar? Kalau sudah lulus SN bisa daftar SD. Kalau peraturan sekarang ini itu nggak bisa sebenarnya untuk ikut SD. Itulah karena ada pembatasan kalau ikut jalur SN itu belum dulu ikut bisa daftar di SB ini karena menunggu pengumuman dari SN. Kalau misalkan kalian sudah lulus SN terus ikut jalur SB, terus yang kalian pilih di SN itu untuk apa sebenarnya? Kalau misalkan ingin mencoba-coba itu jangan, karena dampak negatifnya itu kepada adik-adik kalian yang ingin mendaftar SN karena ada sistem blacklist kalau sekarang. Jadi dipikirkan kalau misalkan ikut SN jangan sampai itu akan berdampak negatif bagi diri kalian sendiri. Kalau misalkan lulus SN ambil aja si SN atau bisa konsultasi dengan sekolah. Oke, dari kakak-kakak lain ada yang mau mendapatkan kak? Mungkin dari Kak Ahmad? Oke, sebetulnya sama sih apa yang sudah dibilang oleh Kak Yuda ya. Benar apa yang dibilang oleh Kak Yuda bahwa harusnya
yang sepengetahuan di kami itu yang lulus SN itu tidak bisa lagi untuk mendaftar SB. Itu yang sepengetahuan di kami. Alangkah bijaknya kita kasih kesempatan yang lain sebetulnya. Itu yang harus ditekankan sebetulnya. Kenapa? Karena kita sudah lulus SN, misal kita sudah lulus SN, kok mau coba lagi di SB, sedangkan ya SN itu terbilang cukup sulit seperti yang kita ketahui, dan kita sudah cukup beruntung SN kok mau ngambil di SB lagi. Nah, alangkah lebih baiknya dan bijak teman-teman dicukupkan dulu untuk di SN. Dan apalagi sekarang sudah ada tindak lanjut lebih tegas dari pemerintah bahwa untuk yang lulus SN itu tidak bisa lagi untuk SB seperti itu. Itu dia teman-teman paparan dari kakak-kakak kita. Coba nih teman-teman di rumah nih pasti penasaran nih, apa sih itu IMAPERA dan tujuannya itu apa? Terus gimana orang-orangnya? Terus cara bersosialisasi dengan IMAPERA itu kayak gimana? Coba nih kita tanya sama kakak-kakak kita yang ada di depan sini. Yuk, coba Kak, dijawab dong Kak pertanyaan dari kita nih Kak. Apa sih itu IMAPERA? Kapan kok boleh dijawab? Oke. Iya, apa itu IMAPERA? Apa itu IMAPERA? Kita kasih singkatan dulu. Iya, boleh. Jadi IMAPERA itu adalah Ikatan Mahasiswa Pemungutan Raya. Jadi raya. Gimana kan raya pemungutan raya? Pemungutan kan? Kecamatan Pemungutan Raya. Raya itu ialah gabungan antara Barat, Selatan, dan Indo. Jadi ini adalah wadah untuk perkumpulan seluruh mahasiswa yang ada di pemungutan, dan inilah rumahnya, tempat bukan kita kumpul, berdiskusi, sharing, bukan hanya di rumah kan. Sebenarnya kami waktu tahun 2018 kan, Iya. kami kumpul itu, ya kami sempat nyangkut, lihat mahasiswa pemungutan banyak, 100-an kan Iya. kami ingat. Berarti tingkat pendidikan pemuda di pemungutan ini ya tinggi, ada keinginan ingin maju pasti kan, bukan ya kebanyakan ya pemuda tamat SMA, tamat SMP adalah gawe langsung kuliah yang disulit macam itu. Banyak pemikiran dari orang yang yang tidak pikir ke depan, yang lebih jauh gitu kan. Mungkin langsung dilanjut lagi lah ya. Lanjut Kak. Oke, dilanjutkan ya. Tadi sudah dijelaskan nih oleh Kak Fatwa bahwa IMAPERA itu adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Pemungutan Raya, yang mana ini gabungan dari 3 kecamatan dari pemungutan Indo, Barat, dan Selatan. Tadi sudah disinggung nih oleh Kak Fatwa bahwa IMAPERA itu adalah satu wadah untuk menampung atau wadahnya mahasiswa yang ada di pemungutan raya ini. Ya, jadi benar. IMAPERA ini ibaratkan rumah bagi mahasiswa yang ada di pemungutan raya. Dan pada dasarnya IMAPERA dibentuk ini adalah untuk kembali lagi ke daerah masing-masing, dan kami percaya bahwa mahasiswa pemungutan raya ini adalah orang-orang hebat. Dan ketika banyak pemuda-pemudi yang berasal dari daerah tersebut ada pergerakan untuk melakukan perubahan di daerahnya, maka itu adalah sebuah aset. Dan aset itulah yang harus kita jaga dan harus kita kembangkan ke depannya. Dan IMAPERA ini merupakan sebuah rumah bisa dikatakan rumah untuk belajar berorganisasi, belajar beradaptasi, dan lain sebagainya. Jadi IMAPERA ini keanggotaannya itu tercatat ketika teman-teman tercatat sebagai mahasiswa yang dari daerah pemungutan raya. Sebetulnya teman-teman adalah IMAPERA, bagian dari IMAPERA. Akan tetapi untuk menjadi BPH atau untuk kepengurusan dari IMAPERA itu, dari teman-teman harus melakukan kayak semacam pendaftaran dan ada prosedur yang harus diikuti seperti itu. Jadi kami tunggu nih teman-teman yang lain yang belum bergabung di IMAPERA, khususnya dari pemungutan raya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kembangkan IMAPERA ini kan? Nah, jadi kami tunggu seperti itu. Oke, nah tadi udah dijelaskan oleh Kak Ahmad kan, semua mahasiswa kan di pemungutan raya ini kan termasuk IMAPERA kan? Iya, Nah, sekali.
yang tidak mendaftar itu berarti yang belum mendaftar ke IMAPERA ini masih termasuk IMAPERA kan Kak? Betul. Oke. Buat teman-teman, ada lagi? Lupa. Oke. Sudah nggak apa terwakilkan. Dari Kak Yuda, coba nih Kak. Sebenarnya sudah dijawab oleh Kak, cuma menambahkan deh buat kalian yang mungkin belum tergabung di IMAPERA dan sudah dijelaskan bahwasanya kalau kalian jadi mahasiswa dari Pemungutan itu sudah tergabung di IMAPERA. Kalau misalkan untuk menjadi pengurus itu ada sistem dan prosedur yang ada di organisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bergabung, ini saatnya kalian untuk bergabung untuk bisa berkontribusi di daerah kalian masing-masing. Terus kita bisa mengenal satu sama lain juga, nggak hanya di kiri kanan yang ada di tangga kita, tapi kita bisa ada teman nih di jauh, misalkan di pulau negara, ini ada rumah Puja, terus misalkan di seberang ada rumah Ayu, terus di Kalangan ada rumah Karuma kan. Kita nggak tahu misalkan ada sesuatu hal yang tidak terduga, di sini ada kawan aku. Bisa menambah teman juga kan Kak? Salah satunya untuk relasi dari belakang. Nambah sedikit mungkin. Mungkin kawan-kawan mahasiswa yang ada di Pemungutan belum gabung apa itu IMAPERA, mungkin kawan-kawan bisa langsung cek di YouTube channel IMAPERA Official, Official TV. Lalu itu ada siswa juga Ikatan Mahasiswa Pemungutan. Mungkin di situ bisa dilihat agenda dari tahun 2018 sampai sekarang, apa sih agenda yang sudah tercapai oleh IMAPERA. Sedikit ya. Nah, kan mungkin banyak orang bahwa organisasi di Pemungutan itu nggak semua yang ada di kampus dan di luar. Sebenarnya pemikiran kalian itu berbeda sih, bukannya seperti itu. Yang seharusnya kalian pemikiran kalian itu kalau misalkan organisasi kita belum semua yang ada di luar sana, nah kita saatnya bagaimana sih organisasi yang di Pemungutan itu bisa dikenal di luar sana. Jadi jangan sampai aku nggak mau ikut organisasi di daerah sih, apa sih organisasi daerah itu cuma itu aja. Karena banyak kegiatan yang belum kalian ketahui isinya IMAPERA itu apa aja. Jadi saatnya bergabung untuk bersama-sama. Oke, buat teman-teman yang belum gabung, ayo digabung ke IMAPERA. Nah, nggak terasa nih Kak, udah 1 jam. Kita menemani teman-teman di rumah bersama IMAPERA Podcast bersama kakak-kakak yang kece badai. Kakak-kakak ini pada sibuk ya, pada sibuk masing-masing. Luar biasa banget nih, udah mau menyempatkan waktunya buat kita nih. Iya. Oke, dari seru banget ya hari ini kita beralur mata. Oh iya, tadi kan kami yang ditanya. Kalau kalian nanya, kalian semester berapa sih di kuliah? Sekarang semester berapa? Siapa dulu nih Kak? Terserah. Nah, ayo dulu yuk. Saya semester 2 Kak, di kampus Universitas KGN Palembang, Apalagi tergabung di bidang apa di IMAPERA? di PSDM. PSDM. Nah guys, ini bidang PSDM. Kalau kalian misalkan tak mengetahui tentang keanggotaan, bisa cek sama Ayu. Buat kalian yang ingin bergabung. Ya. Kalau dari Ayu? Oke, saya dari Universitas PGN juga Kak, dari semester 2 dari jurusan PGSD. Jadi kalau kita dulu tuh 2018 baru masuk ya semester 2 ya kan? Sama. Jadi kami awal itu 2018 semester 2 ikut di IMAPERA angkatan pertama. Mungkin kalau menurut kalian selama mengikuti IMAPERA ini apa sih yang kalian dapat kan? Apa yang didapat itu pasti banyak ya Kak. Pertama itu dapat pengalamannya, sebelumnya tuh belum pernah berorganisasi untuk saya sendiri. Ya merasakan gimana itu berorganisasi, terus tuh berbaur bersama teman-teman, mengenal yang awalnya tuh nggak tahu ada yang di dosen sana, nggak tahu namanya jadi tahu kan Kak, rumahnya di sana jadi tahu kan gitu. Kalau Ayu Kak, jadi lebih memberanikan diri untuk berbicara. Satunya ini kan? Iya, pertama kali. Jadi IMAPERA kayaknya ada sistem
inovasi baru ada Iya, podcast. banget kan. Berinovasi banget Kak. Jadi menurut saya itu beruntung sekali kok bergabung di Mapera kan. Iya, sama beruntung. Disarankan bagi teman-teman Iya. untuk bergabung bersama Imapera. Jangan bergabung kan buat teman-teman di rumah. Karena nyesal ya. Iya kan? Ya, daripada balik ke dusun, Pasti nggak ada yang nyesel deh. kan balik ke dusun, nak kata gigiat kan tuh nak di rumah kan ikut Mapera ya kan. Iya. Ngabuburit sampai di bulan puasa yang penuh berkah ya kan. Nah, mungkin kita balik nih. Kan banyak teman-teman kita yang dari Komunitas Raya mungkin belum bergabung di Mapera, tapi Iya. ikut organisasi lain nih. Wah, gila. Kan sedikit saran nih, bukan berarti kami dari Imapera ini harus dianjurkan ikut Imapera. Tidak sih sebenarnya. Ketika teman-teman ingin belajar, itu dibebaskan dan kita bisa belajar dari manapun. Tetapi mungkin alangkah bijaknya sebelum kita keluar, kita mulailah untuk dari hal yang kecil dulu, dari rumah kita dulu. Jadi kita kembangkan, bukan berarti tidak boleh sebetulnya. Boleh, tapi kalau memang ada di rumah, kenapa tidak di sini dulu gitu, seperti itu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang bergabung dengan organisasi lain, silakan, akan alangkah lebih bijaknya teman-teman juga untuk bergabung untuk membangun kedaerahan kita, yaitu Komunitas Raya. Tangan dulu. Oke. Seru banget nih obrolan kita pada hari ini mengenai dunia perkuliahan. Salah satunya tadi ada tanya jawab seputar SN, SB, dan juga bagaimana jadi mahasiswa yang populer. Dosen idaman gimana? Oh, udah banyak banget tuh pengetahuan kita dari kakak-kakak kita ini. Nah, sebelum menutup acara kita pada hari ini, marilah kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, Oh iya, teman-teman jangan lupa follow akun media sosial kami di bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi jangan lupa teman-teman ya. Bawah ya. oke, jangan lupa. Di sini bisa. Di mana-mana pun bisa. Di mana-mana bisa. Oke, buat teman-teman semoga puasanya lancar, tidak ada halangan, lancar sampai dengan Lebaran. Tidak bolong-bolong. Ya. Kami selaku host, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.